Bab 629. Pembegalan. Dalam pertempuran membunuh Tortura sebelumnya, Sandi tidak terlalu mengeluarkan tenaga. Setelah Tortura mati, dia juga mengandalkan kemampuan yang kuat dan berhasil merebut sebutir pil batin. Namun sekarang, dia telah menghabiskan banyak energi ki-nya demi menyembuhkan Kingston. Saat ini, dia juga sedikit lemas. Meskipun beberapa energi ki-nya terpulihkan setelah mengonsumsi pil batin, namun energi ki yang dihabiskan terlalu banyak, tidak dapat memulihkannya ke puncak dalam waktu yang singkat. Dia menjaganya dengan tenang. Sandi yang berpengetahuan sempit. Tepat ketika Sandi sedang duduk bersila menunggu Jonathan yang pergi mencari anggota keluarga Jiang, terdengar sebuah suara tawa yang aneh. Dia melihat ke arah datangnya suara. Dari kejauhan, sekelompok orang berjalan datang, sekitar 20 lebih orang. Pemimpinnya adalah Roni dan di belakangnya adalah orang-orang yang mengenakan jubah hitam dan memakai topeng. Orang-orang ini semua adalah ahli dari Sekte Gu. Mereka awalnya merupakan bawahan Felix, namun telah disogok diam-diam oleh Roni sejak awal. Ekspresi Sandi menjadi serius ketika melihat Roni yang muncul itu. Energi ki-nya sekarang telah banyak dihabiskan dan hanya 10% yang terpulihkan saja. Jika menghadapi Roni dan sekelompok anggota Sekte Gu, dia tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Roni datang dengan membawa 20 lebih orang. Roni melihat Kingston yang berada di lantai itu dengan rasa kasihan di wajah tuannya dan berkata, "Seseorang yang sangat luar biasa. Awalnya aku sangat mementingkan kamu dan ingin bekerja sama denganmu untuk melakukan hal-hal besar, namun kamu malah." Roni sedikit menggelengkan kepalanya. Dari hidupnya kembali Dimas, Lembah Raja Obat dan orang lainnya, dia sudah mengetahui bahwa Kingston sedang mempermainkannya. Bernard juga menderita akibat tangan beracunnya. Karena tidak bisa digunakan oleh aku, maka... Ekspresi Roni berubah. Dia mengangkat tangan dan energi ki yang kuat muncul di telapak tangannya. "Roni, apa yang ingin kamu lakukan?" Sandi langsung menghentikannya dan berkata, "Apakah kamu tahu siapakah dia?" "Dia adalah Kingston, kakeknya adalah Marco. Di keluarga Jiang juga terdapat seorang Lavin yang 8 alam. Lavin juga memperoleh sebuah pil batin Tortura. Jika kamu membunuhnya, keluarga Jiang akan bertaruh nyawa denganmu." "Oh, benarkah?" Roni tersenyum tipis dan berkata, "Bertaruh nyawa, aku takut sekali. Apakah menurutmu aku bertumbuh dewasa dengan ditakut-takutkan? Siapa itu Marco? Siapa itu Dimas? Siapa itu Lavin? Aku akan menyelesaikan satu persatu dari mereka setelah ini. Roni, aku ingatkan, janganlah bertindak gegabah. Kamu adalah orang yang melakukan hal-hal besar, seharusnya kamu mengetahui pentingnya Kingston bagi keluarga Jiang. Tidak perlu bicarakan yang lain, kita bicarakan saja tentang Marco." Marco mendapatkan peta berharga dari 4 keluarga kuno, memecahkan rahasia dari 4 peta tersebut. Rahasia ini tidak hanya mencatat rahasia tentang Tortura, juga rahasia teknik Budo yang ditinggalkan oleh Raja Lanling. Jika Marco tahu bahwa kamu membunuh Kingston, dia pasti akan memusnahkan Sekte Gu. Aku juga akan membunuhmu, dengan demikian bukankah tidak akan ada yang mengetahui siapa yang membunuh Kingston lagi? Kebanyakan orang melihat bahwa Firma yang diam-diam menyerang Kingston dan membunuh Kingston. Roni tentu saja mengetahui kengerian Marco. Sosok tersebut sangat mengerukan. Dia menata struktur selama puluhan tahun untuk menarik para petarung dunia ke tempat ini dan membunuh Tortura. Namun sekarang Marco malah menghilang. Namun, keuntungan apa yang dia dapatkan setelah membunuh Tortura, siapapun tidak mengetahuinya. Dan Kingston bahkan lebih menakutkan. Dia melakukan pencapaian seperti itu di usianya yang muda ini. Sosok yang mengerikan seperti itu bahkan merupakan lawannya. Jika tidak membunuhnya sekarang, sampai kapan dia harus menunggu? Sandi berekspresi serius. Sekeliling itu semuanya merupakan tokoh kuat Sekte Gu. Orang-orang ini tidak bertindak sebelumnya dan kekuatan mereka berada pada puncak. Salah satu orang saja cukup membunuhnya,
apalagi 20 lebih orang, ditambah dengan Ronnie yang berada pada 8 alam. Dia ingin melindungi Kingston merupakan sesuatu yang sangat sulit. Bunuh. Ekspresi Ronnie berubah dan berteriak. 20 lebih orang di sekitarnya seketika mengeluarkan pedang. Pada saat ini, tubuh Sandy berkedip dan dengan cepat mengangkat Kingston yang berada di tanah. Tubuhnya berubah menjadi bayangan, bergegas keluar dan dengan cepat menghilang dari area tersebut. Dia adalah 8 alam, meskipun energi Ki-nya telah banyak habis, namun jika dia ingin pergi, orang-orang tersebut juga belum tentu bisa mengejarnya. Ronnie berkata dengan nada dingin, kejarlah dan bunuh dia. Baik. 20 lebih sosok yang berjubah hitam mengejarnya dengan cepat. Dan Ronnie mengeluarkan sebuah pil batin yang berwarna merah darah dari sakunya. Ini merupakan pil batin Tortura. Dengan mengandalkan kemampuannya yang kuat, ditambah dengan bantuan dari banyak anak buahnya, dia juga berhasil merebut 1 butir. Sekarang, kekuatannya tidak banyak dihabiskan, dia juga ingin lanjut merebut pil batin dari tangan orang lain. Hanya saja dia tidak mengetahui siapa lagi yang mendapatkan pil batin. Benar-benar barang yang bagus. Setelah aku konsumsi, keterampilan aku pasti akan meningkat drastis. Memasuki 9 alam bukanlah merupakan hal yang sulit lagi. Wajahnya tersenyum tipis, kemudian pergi dengan cepat untuk menemukan orang yang lain dan ingin merebut pil batin. Dan untuk Sandy dan Kingston, dia tidak mempedulikan mereka. Karena 20 lebih anak buahnya semuanya merupakan tokoh kuat inti Sekte Gu. Yang paling rendah adalah puncak tingkat alam ke-6, tingkat alam ke-7 di dalamnya juga tidak sedikit. Orang-orang ini pergi membegal Sandy yang energi Ki-nya banyak kehabisan. Sandy tidak dapat melarikan diri. Setelah Jonathan pergi, dia segera pergi mencari Lavin dan Dimas. Saat ini, mereka berdua telah berjalan keluar dari area Sekte Tianshan. Di sisi jalan raya, di depan mobil, Lavin meletakkan Dimas. "Kakek, aku tidak bisa bertahan lagi." Dimas berwajah pucat dan berbicara dengan lemas. Dia memang telah memasuki tingkat alam ke-7, namun juga hanya pada pertengahan tingkat alam ke-7. Ketika sedang bertarung dengan Tortura, dia mengalami luka parah. Kemudian dikepung dan diserang oleh 3 klan lainnya. Benar-benar menambah luka di atas luka. Lavin meraih tangan Dimas, menekan denyut nadinya untuk memeriksa lukanya. Segera setelah itu, dia mengerutkan keningnya dan berkata, lukanya benar-benar parah dan telah melukai detak jantung. Dia mengangkat tangan dan energi Ki yang kuat muncul di telapak tangannya. Dia menempelkannya pada dada Dimas dan menggunakan energi Ki untuk menyembuhkan lukanya. Dimas segera berkata, "Kakek, jangan menyia-nyiakan energi Ki lagi. Simpanlah energi Ki-mu dan segera pergi. Marco telah membawakan malapetaka bagi keluarga Jiang. Keluarga Jiang tidak boleh tidak dilindungi oleh tokoh kuat." Dimas tidak ingin Lavin menghabiskan terlalu banyak energi Ki hanya untuk menyelamatkannya. Jika ditemukan oleh musuh, siapapun dari mereka berdua tidak akan bisa bertahan hidup. Lavin dengan tenang mengeluarkan sebuah pil batin dan memasukkannya ke dalam mulut Dimas. Kemudian juga duduk bersila di lantai dan mulai melakukan penyembuhan luka. Pikiran licik Marco benar-benar menakutkan. Lavin juga berekspresi tidak berdaya. Jika Marco meletakkan pikirannya pada hal-hal penting, kultivasinya pasti akan meningkat 1 tingkat lagi sekarang. Namun, Marco malah bersusah payah hanya untuk Tortura. Senior Lavin. Dari kejauhan, terdengar sebuah suara. Lavin melihat ke arah datangnya suara. Terlihat Jonathan, ketua Sekte Gunung Tianshan bergegas datang dengan cepat dan tiba di depannya hanya dalam waktu beberapa kali bernafas. "Kenapa? Ada masalah?" Lavin menatap Jonathan dengan waspada. Dunia Budo kuno sekarang tidak menjaga kepentingan keseluruhan dan bertindak sesuai kemauan sendiri. Siapapun tidak bisa dipercayai. Dia juga tidak tahu apakah Jonathan mengejar datang karena untuk merebut pil batin di tangannya. Jonathan memeluk tinju dengan kedua tangannya dan berkata, "Senior Lavin,
Kingston menampilkan 13 pedang langit ketika sedang bertarung dengan Firma dan mengalahkan Firma. Namun, dia merasa simpati dan membiarkan Firma pergi. Tetapi, Firma malah menyerang secara diam-diam. Dia berada dalam keadaan sekarat sekarang dan perlu senior Lavin datang untuk menyelamatkannya. Apa? Lavin dengan cepat berdiri dan berteriak marah, "Dasar Firma si pria tua, benar-benar tidak tahu malu. Aku akan membunuhnya sekarang." Lavin sangat meninggikan Kingston. Kingston merupakan masa depan keluarga Jiang. Setelah mengetahui Kingston terluka, dia seketika menjadi marah. Jonathan segera berkata, "Firma telah dibunuh oleh Kingston." Namun, Kingston berada dalam keadaan pingsan sekarang dan akan mati kapan saja. Mendengar ucapannya, Lavin melihat Dimas yang sekarat yang sedang duduk di lantai. "Kakek, pergilah." Dimas berkata dengan tidak bertenaga, "Aku tidak akan mati untuk sementara waktu. Aku akan segera menyuruh anggota keluarga Jiang di kota Jingdu, ibu kota untuk segera datang menjemputmu pulang untuk penyembuhan. Aku pergi melihat Kingston terlebih dahulu. Kingston merupakan masa depan keluarga Jiang, dia tidak boleh mati." Sambil berbicara, Lavin datang ke depan Dimas dan diam-diam meletakkan pil batin ke dalam sakunya, lalu berkata, "Bawalah pil batin pulang terlebih dahulu." Dimas mengangguk. Kemudian, dia berdiri dan masuk ke salah satu mobil yang terparkir di pinggir jalan raya, lalu pergi dengan mengemudi mobil. Pada saat yang sama dia pergi, dia juga menghubungi anggota keluarga Jiang untuk segera datang menjemputnya. Lavin melihat Dimas pergi dengan mengemudi mobil sampai mobil tersebut menghilang dari penglihatannya, lalu berbalik badan dan berkata terhadap Jonathan, "Ayo, kembali untuk melihatnya." Bersambung.